Ada videonya. Anda jangan mengelak. Satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status kewarganegaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Abdurrahman Maut sampai di framingnya, salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram. Dasmu. Di sana itu ada orang anak maling, di sana itu tidak ada sesuatu di muhtaj, tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, kau usah hidup di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo, Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami, perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Belakangan Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI dan Laskar Sabilillah, Gus Abbas Buntet, lebih aktif turun ke tengah-tengah masyarakat, memberikan ceramah kebangsaan tentang bahayanya gerakan Harokah Wahabi, kelompok Wahabi, dan kelompok Ba'alwi terhadap keberlangsungan kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia. Kata Gus Abbas Buntet, kaum Ba'alwi sudah numpang tempat tinggal di Indonesia, tetapi tidak pernah merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Malahan menyanjung-nyanjung, membangga-banggakan negeri Tarim, negeri Yaman. Artinya tidak ada terima kasihnya karena sudah numpang di Indonesia. Mereka membuat narasi bahwa negara Yaman adalah negeri suci, bebas daripada maksiat, bebas pencurian, bebas kemiskinan. Artinya negara Yaman paling hebat daripada Indonesia. Ini adalah narasi-narasi yang kemudian dikatakan dan disampaikan oleh Gus Abbas yang didengar oleh beliau. Kalau begitu, kata Gus Abbas, pulangkan saja ke negara Yaman. Jangan tinggal di Indonesia. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak teman-teman ceramah yang sangat penting untuk disimak karena beliau menyampaikan dengan nada yang penuh semangat, menggelegar, menyampaikan ceramahnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk itu mari kita simak bareng-bareng ceramah beliau. Berikut ini dia videonya. Saudara-saudara sekalian, ditambah lagi ternyata berkamuflasenya sama. Apa? Yaitu adalah kaum-kaum nomor dua. Nomor pertama Wahabi, nomor dua adalah Ba'alwi. Ba'alwi juga sama. Sudahlah sejarahnya itu adalah sangat kacau. Sudahlah nasabnya juga sangat kacau. Sudahlah sejarahnya kemudian juga sangat tidak enak didengar. Didatangkan oleh Belanda untuk membungkam perjuangan leluhur kita dalam rangka memerdekakan bangsa dan negara. Tapi mereka seolah-olah, saudara-saudara kalian, berdiri di depan kalian seolah-olah pahlawan yang paling berjasa di Indonesia, seolah-olah leluhur mereka adalah leluhur yang memerdekakan Indonesia. Ini juga dilakukan oleh Ba'alwi. Pada akhirnya apa? Mencaci maki rakyat Indonesia yang tidak sepaham dengan mereka, mencaci maki ulama kiai Indonesia seenaknya, mencaci maki seluruh pejabat pemerintah yang sah, mencaci maki lambang-lambang negara Indonesia, sampai disebut katanya ada oknum Habib yang
mengatakan istana negara kita disebutnya istana Dajjal, presidennya disebut presiden iblis, sampai baru kemarin terjadi Gus Yakut sebagai menteri agama itu di iblis. Ini adalah gaya daripada Ba'alwi, kaum habaib yang mengklaim dirinya cucunya Rasulullah, padahal mereka secara data, secara sejarah dan secara uji laboratorium mereka itu adalah tergolong kaum Yahudi Askenazi. Saudara-saudari sekalian, kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara data. Kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara laboratorium, buktikan di pengadilan, buktikan di meja hijau, buktikan di atas data-data yang lengkap. Saudara-saudari sekalian, ini Ba'alwi juga sama, merecoki bangsa Indonesia. Ucapannya sangat tidak santun, mengajari rakyat kita tidak benar, mengajari akhlak-akhlak, mencontohkan akhlak-akhlak yang tidak benar terhadap Indonesia, sehingga rakyat Indonesia kalau dibiarkan akhlaknya hancur. Rakyat Indonesia tidak mau mengingat sejarah leluhurnya, rakyat Indonesia tidak mau menghormati sejarah leluhurnya. Yang dihormati hanya klan Ba'alwi, yang dihormati hanya klan Ba'alwi, Habib. Indonesia lupa bendera merah putih, lupa leluhurnya, lupa sejarahnya juga dihilangkan. Ini saudara-saudara kalian, menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah, jangan tinggal diam, bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Para sedulur, maka dari itu saya minta kepada kaum Ba'alwi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, gak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Gini apa betul? Subhanallah. Berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki. Semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfir. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagungkan klan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitabnya, kitab Al-Ghurar, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisannya, mereka mengatakan wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul. Berarti artinya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Faqih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Karena ini penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Gini apa badan? Para syarek, para seluruh. Makanya saudara-saudara, hidup yang tentang di sini Ba'alwi, jangan suka belok-belokkan sejarah, jangan suka macam-macam. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah sok berani-beranian. Mari kita perangi mereka. Tidak usah sok bareng-barengan. Anda punya keberanian, kami adalah darah pejuang, tidak akan mundur menghadapi Anda. Jadi sangka bung benak si dewek si perang memang peran ku dekenen dasmu dewek apa? Gina badan? Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gina badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara sekalian
Kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa. Kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa. Seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, kalamnya Habib Zain bin Smith. Saya kaget begitu baca. Subhanallah. Ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak, satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Sabilillah itu saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amatan kepada DPR untuk mempertanyakan status keluarga negaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus wong sing ora setia marang Indonesia, susah nemen balik mana ngono nyaman tewek ini negara dewek. Kenapa dan? Kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Iki seolah-olah Indonesia di kafir-kafir. Nek Tarim Hadramaut sampai di framingnya, salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram. Dasmu. Di sana itu ada orang anak maling, di sana itu tidak ada sesuatu di muhtaj, tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, jauh saya di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo, Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami, perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Kenapa badan? Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'alwi, hiduplah di Indonesia secara tenang. Gimana dan tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempercundangi kami, menginjak kiai kami, menginjak negara kami, menginjak bangsa kami, kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Memang ada benarnya juga perkataan Gus Abbas Buntet yang barusan kita simak, karena saking cintanya kepada negeri Yaman, mereka oknum Ba'alwi sampai lupa kalau kaki mereka berpijak bertempat tinggal di Indonesia. Apalagi sampai membuat narasi bahwa negara Yaman lebih hebat daripada Indonesia. Padahal kenyataannya seperti yang barusan disampaikan oleh Gus Abbas Buntet, Yaman adalah negeri miskin, negeri yang sebenarnya kalah jauh daripada negara Indonesia. Bahkan dari segi apapun, Indonesia itu lebih unggul daripada negeri Yaman. Tetapi framingnya adalah mereka membangga-banggakan Yaman sebagai negara yang paling statusnya lebih hebat daripada Indonesia. Makanya Gus Abbas Buntet dalam ceramahnya yang barusan kita simak,
pulangkan saja ke negeri Yaman. Kalau mereka merasa bahwa di sana itu lebih hebat negaranya, bagaikan surga, pulangkan saja ke sana. Nah, itu saja teman-teman, kalau ada ingin sampaikan terkait dengan ceramah yang penuh semangat, menggelegar dari Gus Abbas Buntet yang barusan kita simak bersama-sama. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.